Ini alokasi subsidi BBM, subsidi energi, wah, capai 502 triliun. Negara kita adalah negara yang paling berani. Wah, hah, faktanya subsidi 502 triliun itu tidak tepat. Ntar kalau dibilang hoak, ntar malah marah, baper, tidak tepat. Subsidi 502 triliun itu malah menurut anggota DPR RI dari fraksi PKS, faktanya hanya sebesar tanya ke sekarang ya, ini yang sangat heboh nih ya, ke Abi Faisal ya, Avenger Muslim Army ini. Avenger Muslim Channel ya, silakan tanggapannya tentang wacana kenaikan BBM yang diisukan ya sekitar 30-40% ya oleh DPR sudah diwanti-wanti. ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir masih senang sekali bersama orang-orang yang hebat, luar biasa, bukan main, bukan main. Nah, soal wacana kenapa BBM naik, kenapa ini naik, itu naik, Pertalite naik, ya kan? Ini rupanya jejak digital Jokowi itu 4 minggu yang lalu kurang lebih. Presiden bilang, sambil ngeluh. Ini alokasi subsidi BBM, subsidi energi, wah, capai 502 triliun. Negara kita adalah negara yang paling berani. Wah, faktanya subsidi 502 triliun itu tidak tepat. Ntar kalau dibilang hoak, ntar malah marah, baper, tidak tepat. Subsidi 502 triliun itu malah menurut anggota DPR RI dari fraksi PKS, faktanya hanya sebesar 208 triliun dalam APBN. Itu pun sudah memuat daripada BBM, LPG Pertamina hanya 149 triliun. Subsidi listrik cuma 59 triliun. Pemerintah dari awal 4 minggu yang lalu harusnya jujur bahwa yang besar itu 502T itu bukan subsidi, tapi utang. Nah, pertanyaannya, apakah angka sisa sebesar 343 triliun kan? Tadi kan 502 triliun. Terus faktanya hanya 100 sekian triliun. Terus ada sisanya kan tuh 343 triliun itu untuk apa sebenarnya? Ya ada diduga kuat memang untuk bayar utang kompensasi pemerintah ke Pertamina dan PLN tahun 2022 sebesar 200 triliun lebih. Dan utang tahun 2021 sebesar 100 triliun lebih. Nah, masih menurut Sukamta nih, anggota DPR dari PKS, kompensasi ini alasannya untuk mendukung operasional Pertamina, mendukung operasional PLN, reketek, pret, dan lain sebagainya dalam menyediakan BBM subsidi, ya kan? Jadi benang merahnya 502T ini tidak tepat, dan yang paling penting lagi benang merahnya Pak Presiden dan rezim hari ini subsidinya bukan ke rakyat, tapi subsidinya ke Pertamina dan ke PLN. Belum lagi Sri Mulyani curhat. Sama kayak Presiden curhat. Ini menterinya curhat juga. Untuk bayar dana gaji pensiun PNS, wah, negara harus mengeluarkan dana 2.800 triliun. Belum lagi curhat. Gaji pensiunan PNS disebut-sebut menjadi beban negara. Subsidi beban negara. Padahal kita sama-sama sepakat bahwa yang jadi beban negara adalah rezim hari ini, ya kan? Rakyat ini capek, bos, capek. Dituduh beban APBN, beban negara, preketek, pret, dan lain sebagainya. Padahal biaya APBN yang di dalamnya juga untuk gaji pejabat dibayar dari pajak rakyat. Susah sekali kan, bahagia sekali kita menjadi rakyat di negeri ini, ya kan? Bahagia, udah diperas pajaknya, masih pula dituduh jadi beban. Udah gitu, aktivisnya dibilang kadrun, dibilang radikal-radikal, dibilang preketek. Belum lagi potret daripada banyak tuh PNS, pejabat, anggota polisi, ya kan, yang juga hidupnya foya-foya dan juga bergelimang dengan hedonisme. Na'udzubillah. Lucunya lagi, dana pensiun untuk DPR RI nih, DPR RI nggak mau kalah saingan, mereka juga punya dana pensiunnya DPR, yang hanya notabene jabat 5 tahun sekali aja, malah justru dianggap malah nggak membebani, ya kan? Anggota DPR akan dapat uang pensiun untuk seumur hidup, padahal
Mereka hanya 5 tahun menjabat, tapi lucunya uang pensiun seumur hidup. Belum lagi kalau perlu nih misalnya anggota DPR, DPRD, kemudian DPD, kalau perlu semuanya itu pejabat-pejabat, menteri dan reketek segala macam lah, kalau perlu jangan gajian. Buktikan kalau memang NKRI harga mati. Buktikan harus tulus, harus ikhlas bekerja demi rakyat, demi NKRI harga mati. Tapi pada faktanya enggak begitu. Mereka tuh dengan gaji yang fantastis, hidup bergelimang dengan hedonisme seperti testimoni dari Krisdayanti, ya kan sama aja 11-12. Nah, inilah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu berisik di manapun. Mau di lapangan, mau ikut aksi demo atau mau di media sosial sekalipun, mengkritik penguasa adalah ibadah karena bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar paling agung. Kewajiban aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar sama seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya. Itulah PR besar kita bersama, bahwa tidak mudah perjuangan pada hari ini. Perjuangan masih panjang, panjang umur perjuangan. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita atau kita binasa karenanya. Allahu Akbar. Ya, mungkin itu saja. Lanjut. Mantap ya, Bung Avenger Nabi Faisal, Bung Avenger Muslim Channel ya, untuk ya closing statement-nya bagaimana tentang ya pesannya nih kepada pemerintah, terutama jika nekat menaikkan harga BBM entah berapapun nominalnya ya, atau berapapun jumlah persenannya, 1% ataupun sampai 30% itu apa, dan pesan untuk rakyat Indonesia kalau ini terjadi itu bagaimana. Pasti akan timbul gejolak soalnya. Silakan. Ya, Sukron. Closing statement. Jadi kita harus paham dulu nih, harus sepakat dulu bahwa memang negeri saat ini tidak hanya di rezim yang ini, rezim yang sebelumnya juga sama. Ini berawal mulanya ini dari sistem. Jadi data dari Migas nih, data dari energi SDM, energi sumber daya mineral, Kementerian SDM, ini pertambangan migas tahun 2016 datanya ada sebanyak 69 kontraktor yang terlibat dalam kontrak pengelolaan minyak dan gas di tanah air. Kontraktor-kontraktor ini sebagian besar merupakan investor asing seperti Chevron, Mobil Cepu, Total, ConocoPhillips, dan lain sebagainya, Preketek. Ya, katanya NKRI harga mati, tapi kontraktor dari asing, itulah dia. Sistem, maksudnya di sini kita jangan fobia dulu. Seolah-olah sistem itu akan mengganti semuanya, bukan. Maksudnya adalah aturan dari ini dampaknya dari yang awal-awal, dari yang dulu. Bagaimana kontraktor-kontraktor asing itu dikasih kesempatan, dikasih panggung, dikasih muka untuk ada di negeri ini. Padahal amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas. Pasal 33 sumber daya alam itu bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu sudah jelas amanah dari Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33 ayat 3. Buat apa lagi ada kontraktor asing di negeri ini? Kan sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Harusnya nggak boleh ada. Harusnya jangan dikasih panggung. Nah, hal ini juga sama sejalan dengan hadis Nabi SAW. 14 abad yang lalu sudah ada nih rupanya. Bahwa Nabi SAW bersabda, manusia itu berserikat punya andil dalam 3 hal. Yaitu air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Daud. Sumber daya alam di dalam hadis ini wajib diatur oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Seperti tadi Undang-Undang Dasar 45. Jadi pertanyaannya sekarang, oi, rezim hari ini pakai apaan? Pakai Undang-Undang Dasar 45 enggak mau. Pakai hadis Nabi SAW enggak mau. Terus apanya yang dipakai? Apanya yang dipakai? Pakai apaan? Kan begitu. Closing. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas alinea ketiga. Indonesia merdeka atas rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Rahmat. Nah, perjuangan ke depan adalah ridho. Ya, agenda berikutnya adalah mengisi kemerdekaan dengan memperjuangkan negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti tadi alinea tadi, atas rahmat yang Maha Kuasa kan. Nah, ini agenda berikutnya ridho daripada yang Maha Kuasa. Bukan isi kemerdekaan dengan ridho para penjajah komunis,
kapitalis termasuk oligarki di dalamnya. Salam perubahan. Ya, mungkin itu aja.